Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita ada di podcast studio The Jones, di mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Siap. Ya, kenapa bintang tamu spesial? Karena kita ada di sesi diskursus, diskusi inspirasi khusus. Ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dan kita sekarang alhamdulillah akhirnya bisa ketemu di tempat ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah. Di sini ada Mas Tegar, ya, Mas Tegar Herlambang. Beliau adalah salah satu dari CEO, pendiri, ketua umum juga dari 3 organisasi besar yang ada di Indonesia, ya. Dimana kali ini saya ingin banyak berdiskusi dengan beliau bagaimana bisa mendirikan organisasi-organisasi ini. Oh ya, bisa kita lepas terlebih dulu. Ya, gimana sekarang aktivitasnya apa saja, Mas? Untuk saat ini saya memang lagi aktif di organisasi dan juga memang lagi mengkonsep lagi organisasi saya keseluruhan tiga-tiganya agar tersusun dengan rapi seperti itu. Oke, jadi kali ini kedatangan tamu yang spesial ini kenapa? Ya karena ini adalah salah satu dari alumni siswa saya. Iya, betul. Di SMA Negeri 1 Gedek. Kita ketemu di sini tidak lagi sebagai seorang guru dan seorang murid, tapi sebagai seorang teman, ya. Iya, teman ini. Ini sudah tidak lagi ada ikatan guru dengan murid, ya, tapi sudah seperti teman biasa. Iya, kesibukannya apa sekarang, Mas Tegar ini? Untuk saat ini mungkin teman-teman belum pada tahu nih, Mas. Kalau saya ini dulunya memang masih pelajar. Iya. Dan juga memang tahun ini saya baru lulus dari SMA Negeri 1 Gedek. Karena teman-teman mengira kalau saya ini sudah kuliah seperti itu atau sudah lulus kuliah seperti itu. Jadi untuk saat ini memang tidak ada kesibukan lain sebelum mengkonsep organisasi seperti itu tadi, kayak gitu sih. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih, organisasi yang Mas Tegar dirikan, ya ini kan ada 3 katanya. Ya, setelah selesai sekolah, pandemi, ya kan. Tapi sebetulnya ini sudah lama berdiri ya. Sebelum pandemi sudah ada ya organisasi ini ya. Sebenarnya awal pandemi. Awal pandemi. Jadi daripada boring di rumah, terus kita membuat organisasi gitu ya. Ya bisa jadi karena kita juga harus mensyukuri adanya pandemi ini. Bagaimana ya? Karena adanya pandemi ini, generasi muda seperti saya contohnya ya seperti itu mampu mengkreasikan hal-hal baru gitu. Jadi seperti itu, dan saya sendiri membuat organisasi. Ya, mungkin bisa diceritakan 3 organisasi besar ini apa, Mas? Oke, ini secara berurutan ya. Yang pertama itu namanya Lentera Muda Indonesia, yang kedua Rumah Lintas Agama Indonesia, dan yang ketiga yakni Millennial Speak Up, seperti itu. Oh, Millennial Speak Up, keren ya. Lentera Muda Indonesia, Rumah Lintas Agama, iya betul, sama Millennial Speak Up. Wait, masih umur berapa sekarang? Sekarang masih 17 tahun. 17 tahun sudah mendirikan 3 organisasi besar. Wah, luar biasa, patut saya acungi jempol ini. Saya harus niru jenengan ini. Waduh. Kan gurunya jenengan. Waduh gitu. Ya, oke. Ini termasuk organisasi, komunitas, yayasan, lembaga, atau seperti apa 3 organisasi ini, Mas? Jadi untuk saat ini kita memfokuskan organisasi dulu. Tapi kita belum legal juga secara hukum, sedang proses untuk hal tersebut seperti itu. Nanti ke depannya memang kita bentuk organisasi yang di bawah naungan suatu perkumpulan. Nah, seperti itu. Jadi 3 ini yang kira-kira yang jadi komunitas yang mana, yang organisasi yang mana kira-kira? Kira-kira yang organisasi ini yang lebih fix itu Lentera Muda Indonesia, karena yang lebih lama juga seperti itu. Oh, berarti yang 2 organisasi yang lain ini termasuk komunitas ya? Iya, termasuk komunitasnya. Karena mungkin organisasi dengan komunitas itu kan kadangkala berbeda. Iya, betul. Ya kan? Oke. Kira-kira dari organisasi Lentera Muda Indonesia, komunitas Rumah Lintas Agama, dan Millennial Speak Up, tujuan berdirinya ini buat apa sih? Oh iya. Oke, jadi memang 3 organisasi ini memiliki tujuan organisasi yang berbeda atau visi yang berbeda.
Yang pertama, Lentera Muda Indonesia ini kita berfokus untuk pengembangan minat bagi pemuda daerah. Kita fokuskan untuk pemuda daerah. Yang tua-tua berarti boleh ikut nggak kalau Lentera Muda ini? Kalau Lentera Muda ini ada batasan umur. Oh, ada kayak batasan gitu. umur. Iya, sesuai undang-undang kepemudaan lah seperti itu. Berapa peraturan di organisasi Ya, yang Lentera Muda, Muda ini? Indonesia. Minimal 16 tahun, maksimal 25 tahun seperti itu. Oh, jadi yang tua-tua ini nggak bisa masuk di Lentera Muda ya? Oh, nggak bisa. Memang dikhususkan pemuda. Nanti kalau ada tua-tua kan nggak ada bedanya Ya sama barangkali kan ABG tua. Iya, Ya, siap. ya terus kalau yang rumah 5 sama yang apa millennial speak up ini yang bagaimana? Kalau yang Rumah Lintas Agama ini saya dirikan karena saya sendiri prihatin melihat generasi muda ini kok banyak terdoktrin dengan hal yang negatif. Akhirnya nilai-nilai toleransi beragama, keberagaman beragama itu mulai luntur. Nah, akhirnya saya mendirikan Rumah Lintas Agama Indonesia ini untuk mewadahi teman-teman ataupun generasi muda untuk menciptakan toleransi antar umat beragama seperti itu. Oh, jadi intinya adalah menegaskan diri sebagai komunitas yang memang ingin transfer nilai-nilai toleransi begitu ya. Betul sekali. Oh, ini kalau orang tua boleh ya masuk di sini? Oh, ya? boleh banget kalau ini. Kalau ini umum. Umum, nggak Iya. ada batasan usia, Nggak ada. semuanya bisa ikut organisasi ini ya. Bisa. Bedanya ini kalau Rumah 5 mungkin ada ya, saya pernah mendengar ada Gus Durian, ada Petanesia, Iya, siap. dan organisasi-organisasi yang hampir mirip dengan Rumah 5. Bedanya dengan organisasi-organisasi itu apa Rumah 5 ini? Pastinya beda. Karena kalau kita ini lebih memberdayakan pemudanya. Meskipun kita juga umum, tapi kita lebih berfokus untuk memberdayakan pemudanya, untuk mewadahi pemuda. Dan juga memang kita tidak mewadahi orang-orang yang sudah besar atau mempunyai nama gitu kan. Besar badannya seperti Oh, saya beda. ini. Oh enggak kan ya? Kalau ini kan contohnya Gus Durian ataupun Wahid Foundation kayak gitu Iya. kan. Itu kan memang didirikan oleh orang yang sudah besar namanya. Iya. Dan juga diisi oleh orang-orang yang sudah ahli dalam toleransi. Nah, Tapi saya yakin kok kalau Rumah 5 ini nanti akan besar walaupun orangnya kecil yang oh diri. iya, saya kecil. Iya. Iya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Kalau yang millennial speak up ini, Nah, kalau millennial speak up ini sebenarnya saya ambil dari diri saya sendiri. Oke. Kenapa begitu? Karena saya sering atau suka dengan hal-hal yang berbau politik, hukum, dan hak asasi manusia. nah setelah tahu di dunia dan terjun di seperti itu, gunanya millennial speak up ini untuk apa? Gunanya untuk mewadahi mereka, karena sekarang ini Mas Sofia, Ya. banyak pemuda-pemudi ini yang suka bersuara, kritik. Nanti malah ditunggangi. Oh tidak, nggak bisa, ya. nggak boleh gitu, nggak boleh seperti Nanti itu. malah ya. ditunggangi. Nggak boleh. Enggak ya berarti ya. Oke. Aman ya. Aman ya. Nah maka dari itu agar mereka ini nggak jadi kalau sekarang itu namanya buzzer gitu, buzzer Iya. RP atau apapun itu. Nah agar mereka juga ada wadahnya agar tidak salah guna untuk mengkritik khususnya pemerintah atau mengadvokasi hal-hal lain. Oh, jadi millennial speak up ini wadah untuk bisa menyuarakan kritikan kepada ya pihak-pihak terkait, Iya, pihak-pihak berkaitan terkait. dengan isu-isu terhangat. Betul sekali. Nah, Berarti geraknya cuma di media sosial saja. nah ini kan karena kita itu organisasinya nggak hanya anggotanya di satu daerah ya, Iya. berbagai daerah ya. Yang mungkin untuk selama ini ya online dulu karena juga pandemi. Oh, iya. Dan memang kalau millennial speak up ini saya tujukan untuk organisasi yang geraknya di online atau secara virtual kayak gitu sih. Berbeda dengan organisasi yang sebelumnya, dua organisasi lain itu. Itu sudah pernah kegiatan di secara Iya. eksternal gitu ya, nggak cuma Betul. online aja ya. Betul. Oke. Ini juga saya mau nanya ya. Kita tadi bicara banyak millennial speak up, Rumah 5, Lentera Muda Indonesia. Ini kapan sih berdirinya ini? Iya, ini berdirinya sebenarnya berurutan loh. Oh, ini berurutan. nggak jauh. Tanggalnya berapa, bulannya bulan Iya. berapa, tahunnya tahun berapa kan gitu. Ya, ini untuk yang Lentera Muda ini kita dirikan pada bulan September Iya. tahun 2020 kemarin. Jadi masih baru banget, masih anget banget kayak gitu. 20 September. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya kurang beberapa bulan atau lebih beberapa bulan itu saya mendirikan yang namanya Rumah Lintas Agama. Oh. Nah, jadi memang nggak jauh-jauh kayak tahun ini enggak. Jadi memang dalam 1 tahun itu saya buat 2 organisasi langsung. Nggak kemaruk itu. Ya gimana ya? Karena
Saya sendiri kayak apa ya, biar ini nggak ada batasan lagi dengan pemuda-pemudi ini. Nggak bingung mendirikan banyak organisasi? Jujur sekarang bingung. Oh bingung. Enggak, nanti kita bahas lagi. Iya. Enggak, yang ketiga yang millennial speak up ini kapan berdirinya? Ini baru banget 2021. Awal 2021 saya membuat millennial speak up ini. Kayak gitu. Jadi ini berdirinya berurutan ya. Betul. Berarti sudah hampir 2 tahun ya organisasi ini Iya, yang ada. Lentera Muda Indonesia itu sudah itu sih. Udah lama memang ya kan kayak gitu. Kalau hitungannya tahun gitu Iya. kan. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah banyak sekali. Anggotanya sekarang kira-kira berapa itu, Mas? Nah, ini keseluruhan atau masing-masing kayak gitu? Iya masing-masing kan ini organisasi ada komunitas-komunitas kan begitu ya kan. Oke, Iya. Berapa iya sih. berapa anggotanya ini? Untuk yang Lentera Muda Indonesia ini sebenarnya banyak banget, padahal dan juga dari awal berdiri ini kita sudah memiliki banyak cabang gitu Mas Sofi, Ya. baik di kota luar ataupun setingkat provinsi. Nah, jadi untuk anggotanya ini 2000-an orang lebih gitu. 2000 orang. Iya, betul sekali. Wah, pemilih pemula semua itu. Oh iya. Oh. Wow. gitu kan. Ya. 2000 orang itu bukan angka yang kecil, tapi tersebar ya ini ya. Tersebar. Nah, maka dari itu karena tersebar ini kan juga sulit mengkondisikannya. Kita juga kurang komunikasi secara langsung seperti ini, Mas Sofi ya kan kayak gitu. Berarti memang organisasi itu tidak bisa lepas dari ketemu. Betul sekali. Iya. Karena So, percuma kita ketemu secara online kayak gitu. Tuh. Secara online pun kita pakai Zoom ya contohnya. Itu pun kameranya dimatikan. Waduh. Terus ini kan spesialnya apa sama Ini aja saya dengan jadi kita- ingat kata-katanya Mbak Tejo. Saya nggak mau ngisi webinar kalau di dalam webinar itu anggotanya mematikan kamera. Wah, betul sekali. Apa ya, kita mungkin yang narasumber ya juga merasa nggak dihargai. Iya, nilainya itu kan kayak nggak menghargai orang gitu. Iya, bener sekali gitu loh. Nah, itu nanti kita bahas ya. Oke lah. Kalau yang berapa jumlah anggotanya yang rumah 5 sekarang? Kalau yang rumah 5 ini masih sedikit sih, sekitar 200-an orang kayak gitu seluruh. 200 orang. Ini juga ada yang multi organisasi ya, maksudnya anggota rumah 5 juga anggota Lentera Muda, juga anggota. Beberapa saja. Oh, beberapa saja. Jadi ternyata ini banyak yang anggotanya sendiri-sendiri ya berarti. Iya, banyak yang sendiri-sendiri, banyak yang Lentera Muda ya udah Lentera Muda aja, nggak gabung di rumah 5 ataupun di Millennial Speak Up kayak gitu. Nah, kalau millennial speak up ini berapa jumlah anggotanya? Nah, ini karena baru Iya. ya kan. Ini 200 kurang, nggak sampai 200. Nah, angka berapa pasnya nih? Wah, ini sulit ya karena kita juga saat ini kan Millennial Speak Up ini Iya. masih agak pasif ya, Iya. kayak gitu ya. Untuk harga pasnya mungkin kok harga jumlah kok harga ya kan? Jumlah pasnya ini mungkin sekitar 100 orangan lah ya gitu. Jadi nggak banyak-banyak banget. Berarti di bawah kepemimpinan Mas Tegar Herlambang ini sudah ada 2.300 orang. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wow, anak muda yang saya patut sangat apresiasi. Iya. Oh ya, syarat-syarat untuk menjadi anggotanya bagaimana ini? Iya, syaratnya itu mudah karena Apakah mungkin harus ngirim KTP, KK atau seperti apa? Atau Ini harus kok- ikut pelatihannya dulu atau seperti Iya, apa iya. ya? Gimana ini gimana? kalau KTP KK itu enggak ya, karena kayak daftar apa aja kayak gitu kan. Ya mungkin kayak daftar KUA kan. Oh, seperti beda, itu. beda. Ini kayak nikah banget kayaknya. Iya, iya. Iya. Gimana syaratnya? Jadi untuk syaratnya memang kita kan berbeda ya, organisasi ada 3 kayak gitu kan. Iya. Syaratnya berbeda. Kalau Lentera Muda ini secara umum aja, nggak ada batas-batasan. Oh. Yang dibatasi hanya umurnya aja kayak gitu. Oke. Jadi bebas, siapa aja yang mau gabung, monggo, Oke. silahkan kayak gitu. Tapi kalau rumah 5 ya meskipun kita daftar secara umum juga ya kan, Iya. tapi kita seleksi lagi. Ada yang namanya kita memanfaatkan Google Formulir. Ya. Nah, kita nanti kita kasih pilihan ya kan kayak gitu. Nah, nanti kita seleksi lagi. Karena kita ngangkatnya kan isu yang apa ya, bahaya banget kan. Iya. Atau mungkin secara tidak langsung orang-orang itu Bahasanya itu agak-agak sensitif Iya. lah. Kalau membahas agama bukan pada jalurnya itu kan iya kayak gitu loh. sensitif sekali. Ya. Bener. Iya, iya, iya. Nah, takutnya kan seperti itu. Tapi makanya. anggotanya tidak hanya mungkin dari didominasi Islam ya. Oh, tidak. Ada yang Tidak. Kristen, Iya. Katolik, dan agama-agama yang lain. Agama juga. yang lain kayak gitu. Iya, menarik ini. Rumah 5 ini harus diikuti anak muda zaman sekarang Iya. supaya bisa mentransmisikan toleransi beragama. Iya, betul. Yang millennial speak up ini, Yang syaratnya- milenial speak up juga sama. Oke. Kita seleksi lagi. Jadi nggak sembarang orang bisa gabung bersama milenial speak up. Kita seleksi lagi kayak gitu. Karena sama juga dengan rumah 5. Kita milenial speak up ini kan fokusnya ke hal-hal yang panas kayak gitu loh. Apanya yang panas itu? Waduh. Nanti kayak apa ya, materinya ataupun hal Oh. yang akan kita bahas ini hal yang sangat Sensitif. sensitif Iya. juga kayak gitu, menyangkut dengan kebijakan-kebijakan kayak gitu kan. Iya. Maka dari itu kita nggak asal memasukkan orang kayak gitu, nanti Oke. malah merusak. Sip. Visi misinya.
visi misi, moto, atau mungkin ada rasionalitas aksinya dari 3 organisasi atau 3 komunitas ini bagaimana, Mas? Itu visi misi organisasinya atau Iya. saya? Ya visi misi organisasi lah. Oh gitu. Iyalah. Ini kan panjang banget tadi ya. Oh iya. Gak apa-apa, mungkin bisa disampaikan. Barangkali kan nanti netizen melihat visi misi yang begitu sangat bagus ini, akhirnya boleh silakan. Nah, untuk Lentera Muda Indonesia ini memiliki visi misi untuk mengangkat atau mewadahi pemuda-pemudi setingkat daerah. Jadi kita meskipun anggotanya umum ada di kota-kota besar, tapi kita lebih memfokuskan untuk memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di daerah-daerah kecil. Nah, seperti itu. Jadi kita fokusnya untuk saat ini selain pengembangan pemuda, kita juga menegaskan bahwa fokus kita itu di pendidikan. Ya, Oke, karena sekarang ini pendidikan, masih banyak, iya Mas Sofi, masih banyak di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang kurang dijamah kayak gitu kan, pendidikannya kurang. Padahal ada suatu kutipan kalau pendidikan itu untuk semua. Nah, maka dari itu LMI berdiri. Jadi pendidikan nggak hanya untuk sekolah atau belajar materi, tapi juga kayak program terbaru kita Lentera Akustik atau apapun itu kayak gitu. Oke. Iya. Nah, kalau Rumah 5 sendiri visi misinya ya simpel aja ya kan. Itu meningkatkan rasa toleransi dan keberagaman antar umat beragama dan juga menciptakan yaitu tadi kerukunan antar umat beragama dari sosok pemuda. Nah, sosok pemuda karena saat ini pemuda ini yang memiliki kekuatan besar untuk menyampaikan ataupun menjadi pioner ya dalam mewujudkan rasa toleransi ataupun antar umat beragama. Nah, Oke. sedangkan yang Visi yang luar biasa. Ya, sedangkan yang milenial speak up. ya yang terakhir ini ya kan. Ini ya khususnya memang mewadahi untuk pemuda-pemudi yang memiliki kritis akan kebijakan-kebijakan yang dilontarkan pemerintah serta mengadvokasi saudara-saudara kita yang mungkin belum memiliki keadilan penuh ataupun tidak merasakan ketidakadilan di negara kita kayak gitu. Dan juga kayak belajar juga di Millennial SPAP ini kita belajar untuk meneliti suatu hal kayak gitu kan ataupun mengkaji suatu hal juga kayak gitu. Oke. Seperti itu. Oke, bagaimana kira-kira kinerja dan tupoksi tugas para anggotanya mulai dari Lentera Muda Indonesia dulu? Tupoksinya Iya, kinerjanya apa aja yang dilakukan sekarang kan gitu. Oh, gitu. Itu kan penting untuk disampaikan. iya. Nah, memang sih ya. Iya. Kita memang kayak organisasi yang lain ya kan. Kita memiliki struktur ya kan. Nah, jadi untuk sekarang ini kita ada yang namanya fokus program untuk Lentera Muda Indonesia ya. Karena waktu itu kita memang sudah melaksanakan theory of change untuk mengkonsep program-program yang akan kita laksanakan. Nah, yang paling dekat ini Iya. yang kita jalankan sekarang diskusi inspirasi khusus. Iya. Ini programnya The Jones Studio. Iya, kerja bareng kan Kerja kayak bareng gitu dengan kan. Lentera Muda Iya. Indonesia. Iya, betul. Lalu ada juga yang namanya COE, Center of Excellence. Iya, nama bahasa Inggris ya. Excellence. Iya, jadi- Milenial banget. Oh, banget. Es teh 2.500. Tapi iced tea, wah itu bisa 10.000. Benar. Maka dari itu agar kelihatan premium, Iya. saya pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Gitu, ini teknik marketing. Marketing milenial ini. Iya, kayak gitu ya. Oke, Jadi oke, untuk oke. COE ini atau Center of Excellence ini ya sama kayak bimbel. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang memang sebelumnya belum didapatkan oleh generasi-generasi kita kayak gitu. Oke. Dan juga ada program-program lain yang memang belum kita belum bisa saya sampaikan karena nanti bocor dong. Ya kan? Ini kan modelnya kejutan. Oke, Nah, jadi langsung- harus ikut dulu ya. Oh, untuk betul banget. menjawab rasa penasaran. Iya. Ya, Harus kita ikut. harus ikut dulu ya. Kita harus ikut dulu supaya posisinya nanti kita mampu menjawab rasa penasaran kita berorganisasi. Apa tugasnya, apa yang harus dilakukan, apa yang ingin kita lakukan nanti bisa di situ gitu ya. Iya. Jadi Oh. kita nggak mau ya. Kita menyampaikan hal banyak ya kan. Iya. Tapi mereka nggak ada apa-apanya. Maksudnya mereka nggak ada ketertarikan untuk mengikuti program ataupun gabung di Lentera Muda Indonesia Oke. ataupun di organisasi lainnya kayak gitu kan. Lebih baik kalian gabung aja sekarang. Nanti kita rasakan diskusi bareng-bareng, Iya. membuat acara bareng-bareng. Iya. Itu jauh lebih baik. Jadi ini lebih ke pendidikan ilmu pengetahuan dan juga ada partisipasi aktif dari pemuda-pemuda
Iya. Pemudi juga. Pemudi juga, jangan Iya, pemuda kan? doang ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Iya, soalnya pemudi ini kan mantap ya gitu kan. Membuat semangat. Loh iya, kita Iya. ini kan sudah zamannya tidak lagi kita ini seperti patriarki ya. Kita sudah zaman emansipasi. Laki-laki dan perempuan ini kan sama. Iya, ya. sama. Jadi paling tidak nanti di organisasi itu tidak didominasi oleh laki-laki lah. Tapi Benar. juga ada perempuan. Perempuan. Kecuali kalau organisasi itu syaratnya memang harus laki-laki. Iya, ada syarat-syarat tertentu. Iya, untuk seperti gendernya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya. Itu kan organisasi yang syaratnya harus laki-laki. Iya. IPPNU itu untuk yang pelajar putri. Putri. Makanya kalau ada remaja putri pengen nyalon ketua IPNU nggak bisa. Nggak bisa, harus ganti gender kalanya. Iya. Iya. Iya sih, benar. Iya. Ini karena saya terjunnya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya, benar. Sehingga posisinya ya mungkin sama ya, karena kita mewadahi anak-anak muda, remaja-remaja begitu ya. Iya, benar. Mudah-mudahan ini bisa bekerja sama lah Ikatan Iya. Pelajar Nahdlatul Ulama dengan Lentera Muda, Indonesia, sama-sama mewadahi anak-anak muda. Kalau nggak salah Anda ini kan juga anggota dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama juga. Iya. Di mana Anda sekarang berkhidmatnya? Ya ini mungkin sedikit cerita dari awal gitu boleh ya Mas? Oh boleh diceritakan Oke. secara singkat. Jadi ini kan juga secara singkat kenapa saya bisa terjun di organisasi sampai saat ini. Iya. Ya kan? Jadi dulu waktu saya SMP kelas 7 itu saya ikut yang namanya, bukan ikut ya, sekolah saya mendatangkan teman-teman atau rekan-rekan kita dari pimpinan anak cabang IPNU Kecamatan Kemelagi. Iya. Nah di situ saya kenal 2 orang nih, Iya. yang namanya Mas Sofi Ya. sama Mas Hanif. Ya Ya. dua orang ini yang menginspirasi saya untuk masuk di IPNU dulu. Iya. Nah, jadi setelah masuk di IPNU, lambat laun, ya kan, akhirnya saya ikut di organisasi luar kayak gitu ya. Sedangkan untuk saat ini ya kembali lagi, untuk di IPNU saat ini, saya memang gimana ya? Gimana? Kenapa? Di IPNU sekarang kenapa? Ya ada sesuatu hal gitu, Mas. Ya apa ya diceritakan saja lah. Mungkin Ya, gini. ya mungkin biar lebih plong, enak gitu. Kita masih punya banyak waktu kok ini. Oh siap. Iya. Jadi gini ya, mungkin IPNU atau IPNU ini adalah organisasi yang kompleks kayak gitu ya. Iya. Apa yang seperti dibilang oleh Mas Sofi kemarin waktu kita ketemu. Oke. Ya kan? Jadi ada masalah, ada kebahagiaan atau apapun itu campur aduk yang ada di IPNU. Oke. Nah, dan saya merasakan hal itu semua selama ini. Dan Jadi kena masalah di IPNU ya. iya. Oke, mudah-mudahan saya doakan masalah cepat selesai ya. Amin. Pasti paling tidak ini berkaitan dengan ya masalah komunikasi, Iya, persahabatan seperti itu ya. Kalau seperti itu saja mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Iya sih, iya. Saya kira itu bukan masalah yang terlalu rumit. Mudah-mudahan saja. Ini kader IPNU yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Juga kader IPNU mendirikan 3 organisasi besar yang anggotanya katanya dari luar wilayah juga ya. Di luar wilayah. Jadi tidak hanya di Kabupaten Mojokerto. Enggak, bahkan yang di Mojokerto cuma sedikit kan? Yang banyak di sana. Iya, Yang di mana banyak itu? di luar. Ya, di mana gimana? saja? Di mana saja itu? Ya, yang ini umum ya, Iya. baik di organisasi ini ya. Iya. Ya, ada yang di Jakarta. Di Jakarta. Benar, yang paling banyak mungkin di Jakarta ya. Oh. Terus Bekasi. Ini Nah, itu ketemunya gimana itu? saat ini karena pandemi. Ya. Ya, kita ketemunya online. Oh, Iya. online saja punya anggota di sana. Punya. Wah, yang paling jauh di Kalimantan Barat. Wow. Ini yang paling aktif juga anggotanya. Belum ada anggota dari luar negeri ya? Oh, dulu waktu awal berdiri sebenarnya ada, Mas. Ada, tapi sekarang nggak ada. Nggak ada karena saya juga nantinya komunikasinya sulit kan. Pakai bahasa Inggris dong. Wah, sulit. Jangan. Oh, harus ada yang ahli bahasa Inggris di dalam Iya, organisasi harusnya. dong. Iyalah. Jadi maka dari itu Kalau di IPNU itu ada. Iya, Di gimana? IPNU itu ada anggota yang dari luar negeri. Berarti masih hebat IPNU dong. Iya, masih IPNU. Saya juga. Saya kan lahir juga dari IPNU kan. Oke. Iya, saya lahir dari IPNU. Oke, Gitu kan. kita nggak boleh melupakan IPNU-nya berarti ya. Benar. Oke, ketika sudah berdiri melaksanakan tugas dan juga kegiatannya, hal yang memang seperti ini, ya kan, yang sudah dilakukan. Iya. Kira-kira selama ini manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu apa? Ini organisasi saya. Iyalah. Oke. Ya, untuk manfaatnya memang banyak, Mas ya. Ya. Ya, jadi karena kayak kemarin ya, ini kan pernah juga kita bagi-bagi masker ya. Kita kolaborasi dengan organisasi di Mojokerto, Ya. ya kan? 1000 masker kita bagikan. Ya. Lalu kita juga ada kesempatan untuk membagikan 33 paket sembako yang nilainya 5 juta kayak gitu kan. Ya. Nah, ini pastinya dirasakan oleh masyarakat juga. Ya. Dan juga ada yang kegiatan online kayak gitu kan, webinar ya kayak gini. Ini pastinya juga dirasakan oleh masyarakat luas. Ya. Kayak gitu. Nah,
Jadi apa ya, kita meskipun online ya kan, kita nggak bisa ketemu, tapi kita bisa memanfaatkan hal itu untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan itu banyak banget program-program yang telah kita buat, dan menurut saya pasti bermanfaat, karena menurut saya sendiri pun bermanfaat loh. Kalau nggak bermanfaat nggak mungkin ada yang bergabung dong. Iya, benar sekali. Kalau nggak bermanfaat nggak mungkin ada yang bergabung, dan nggak mungkin organisasi ini berdiri juga. Betul. Dan Nah, saya gitu. kira pembina-pembinanya luar biasa juga ya. Luar biasa banget. Iya, oke. bukan hanya saya. iya. Banyak sekali di luar sana pembina-pembinanya ya. Iya, siap. Iya, oke. Ini yang terakhir ya. Untuk bergabung di komunitas atau organisasi ini, bagi teman-teman, monggo mungkin bisa disampaikan bagi Iya. teman-teman bagaimana kalau kepingin bergabung di organisasi itu, bagaimana caranya? Monggo. Ya. Jadi gini teman-teman ya, memang ini kan kita juga kekurangan anggota di Mojokerto, Ya. ya kan. Untuk yang Mojokerto ini tidak ada persyaratan khusus sebenarnya. Ya. Jadi saya spesialkan lah premium, dapat paket premium Ya. dari saya. Bagi anak-anak Mojokerto yang ingin gabung di Lentera Muda Indonesia, Rumah Lintas Agama atau Millennial Speak Up, silahkan langsung hubungi saya, DM saya atau DM akun Instagramnya organisasi. Ya. Ya kan, bilang kalau anak Mojokerto, domisili Mojokerto, pasti akan dimasukkan. Iya. Sedangkan untuk teman-teman yang di luaran sana, mohon maaf, Iya. kita juga harus mengikuti prosedur yang ada dong. Betul. Iya, ada peraturannya, anggaran Iya. dasar kayak gitu kan. Nah, jadi untuk yang dari luar, silakan ditunggu ya pembukaan atau open recruitment Iya. dari masing-masing organisasi. Nah, jadi nanti ada yang namanya open recruitment itu. Sorry, ya kan? ini ada sayup-sayup suara ya. Sambil ada sayup-sayup suara nggak Iya. apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Suara tarhim. Iya, suara tarhim kayak gitu. Iya. Iya, lanjut. Jadi ada yang namanya open recruitment, Ya. ada prosedurnya, Ya. ya, ada administrasi, Ya. tapi nggak pakai KK dong, nggak pakai KTP kayak gitu. Oke. Berarti pendataannya masih gerambiangan ya ini Mas ya. Iya. Kalau bisa mungkin nanti ini saran ya mungkin Iya, dari siap. saya, mungkin pendataannya itu bisa lebih lebih terbackup lah. Iya, harus itu. Paling enggak kita kalau punya anggota tidak hanya melampirkan keterangan media sosialnya, tapi juga melampirkan identitas dirinya. Mungkin Iya. suatu saat nanti karena organisasi ini akan didirikan menjadi organisasi yang berbadan hukum, Bener. maka harus punya anggota yang jelas. Oh, siap. Betul nggak itu? Bener banget. Ya. Iya. Oke, keren ini organisasi ini. Oke, jadi itu teman-teman ya. Iya. Mas Tegar Herlambang ini adalah orang hebat bagi saya. Kenapa? Sangat inspiratif, muda, berkarya. Menciptakan 3 organisasi, mengajak banyak orang untuk memanfaatkan waktunya agar tidak habis dengan kegiatan-kegiatan yang membosankan. Karena diajak berorganisasi, diajak untuk bermanfaat bagi masyarakat secara umum, maka layak sekali kalau misalkan Mas Tegar ini masuk dalam sesi diskursus, diskusi, inspirasi khusus. Oke, jadi itu ya teman-teman. Mas Tegar, saya ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah mau hadir di tempat ini, sudah mau bercerita tentang bagaimana kisah inspirasinya. Siap. Bagaimana tentang organisasinya, kesehariannya, dan bagaimana kok bisa mendirikan 3 organisasi Iya. seperti ini. Oh iya, kenapa itu kok bisa mendirikan organisasi seperti ini itu? Sebenarnya nggak ada tujuan yang jelas loh, seriusan. Ya. Saya tuh nggak ada planning ke depan untuk membuat organisasi sebenarnya. Jadi nggak sengaja aja gitu loh. Terus kayak saya sendiri merasakan gitu loh. Baik dari Lentera Muda kan fokusnya pengembangan pemuda, Iya. ya kan, visi misinya seperti itu. Iya. Itu berangkat dari diri saya sendiri sebenarnya. Oh, Rumah Lintas Agama juga di sekitar saya masih banyak loh. oke. Ya, orang-orang yang tidak peduli dengan agama yang berbeda, Iya. mencaci maki mereka yang agamanya berbeda dengan kita. Oke. Nah, itu diri Jadi saya itu yang tergerak. membuat termotivasi untuk membuat Iya. organisasi ini. Jadi dari diri saya sendiri sebenarnya, bukan untuk saya tiba-tiba pengen nih buat organisasi, nggak ada tujuan yang jelas. Oke. Saya sendiri nggak ada kayak gitu kan, kan Oke. nggak bisa juga kayak gitu. Oke. Iya. Oke Mas Tegar, terima kasih sekali sudah Iya. mau hadir di tempat ini, sudah mau bercerita ya. Iya. Ini sesi terakhir, mungkin sebelum saya tutup ada hal yang ingin disampaikan oleh Mas Tegar selaku CEO Siap 3 ya. organisasi besar ini, monggo. Iya. Intinya simple ya. Ya. Ya kan, untuk di organisasi ya. Jangan pernah menjadi penikmat organisasi. Tapi jadilah pejuang organisasi. Ini adalah kata-kata yang saya ingat dari beliau sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Dan juga jangan tiba-tiba gabung organisasi. Kita itu semangat gabung organisasi, tapi di tengah jalan ada masalah apapun, akhirnya kita down,
kita nggak bisa berkontribusi lagi di organisasi, dan itu sangat disayangkan. Ya. Ya, jadi kita sebagai generasi muda jangan melihat nama organisasinya, jangan melihat ADRT-nya, tapi lihatlah apa yang bisa kita berikan untuk organisasi itu, apa yang kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan di organisasi tersebut. Ya. Apakah kita bisa bermanfaat di organisasi? Apakah kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Kayak gitu sih, Mas. Oke. Jadi kita nggak boleh sekedar kayak masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu hanya untuk menambah kurikulum vitae. Oh, jangan. Apalagi kalau kata sekarang udah gabung lama akhirnya ngilang atau bisa disebut ghosting. Oh, jangan seperti itu ya. Oke. Ya, mungkin itu sangat milenial ya, tapi jangan, karena itu adalah kebiasaan yang sangat buruk. Oke. Gitu. Jangan tiba-tiba mencintai tapi tiba-tiba menghilang tanpa ada alasan yang jelas. Iya. Oke. Terima kasih Mas Tegar. Iya, terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan teman-teman, sahabat The John Studio semuanya dan sahabat Lentera Muda Indonesia, Rumah 5 dan juga sahabat-sahabat milenial Speak Up. Itu tadi diskusi saya dengan Mas Tegar Herlambang. Kita ketemu next time di podcast studio selanjutnya bersama The John Studio. Iya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.